Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Mei 2025 bersama Pastor John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, Pekan Paskah yang ketiga. Seperti biasa saya akan membacakan Injil pada hari ini dan memberikan renungannya. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, percayalah. Saya teringat pada pengalaman rohani dari seorang pemudi yang divonis oleh dokter sebagai seorang yang sedang mengalami sebuah penyakit yang sedang menggerogoti tubuhnya, dan ini adalah stadium yang paling terakhir. Tentu saja ketika dia memeriksa di rumah sakit yang terkenal di Jakarta dan mengalami vonis seperti itu, yang ada pada dia adalah perasaan takut. Dia menjadi lemas dan merasa kehilangan segala-galanya. Tetapi di saat seperti itu, dia masih menyadari bahwa masih ada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan pasti bisa menyembuhkannya. Lalu apa yang dia lakukan? Sejak saat itu dia mulai berusaha untuk meningkatkan semangat doanya. Dia novena kepada Santo Peregrinus, kepada Santo Leopold, orang-orang kudus yang menjadi pelindung bagi orang-orang tertentu, termasuk dirinya yang sedang mengalami penyakit kanser. Dan dia juga bertekad supaya setiap hari dia pergi menerima komuni kudus. Paling kurang dia bisa menerima komuni sebagai makanan rohani, bahkan dia mengatakan kiranya itu menjadi viatikum bagi dia atau bekal terakhir bagi dia. Dan yang ketiga adalah rasa percaya yang kuat kepada Allah, bahwa Tuhan Allah itu jauh lebih besar dari sakit penyakit apapun yang dia alami. Ini ketiga hal yang bagi dia adalah pengalaman rohani yang sangat meneguhkan dia. Dalam situasi yang sulit seperti itu, dia tetap berusaha untuk melakukannya. Dan terutama yang kedua, dia menerima komuni kudus dengan penuh semangat dan percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan.
Dan ketika waktu yang sudah ditentukan supaya dia bisa pergi untuk memulai tindakan medis dari dokter, dokter kembali memeriksanya. Dan apa yang terjadi pada dia? Aduh, ternyata dia dinyatakan dia tidak punya penyakit. Dan dia disuruh, Anda bisa kembali ke rumah karena Anda tidak punya penyakit apa-apa. Anda sembuh. Dan dia kembali ke rumah dengan perasaan yang penuh sukacita. Dan dia mengatakan, Tuhan luar biasa. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Sebuah pengalaman yang indah yang mau mengatakan bahwa ternyata seorang ketika sungguh percaya kepada Tuhan. Bahkan lebih lagi ketika dia menerima komuni kudus, dia yakin bahwa Yesus sungguh menjadi roti hidup yang memberikan kehidupan dan daya penyembuhan kepadanya. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara, pada hari ini kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sedang berbicara kepada banyak orang di dalam rumah ibadat atau yang disebut dengan sinagoga di Kapernaum. Ketika itu dia dengan terus terang mengatakan pada orang-orang di Kapernaum, Akulah roti hidup. Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan yang kekal dan juga sebagai makanan rohani yang tentu saja menawarkan lebih dari sekedar makanan jasmani saja. Roti bukan semata-mata makanan jasmani, tapi ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, dia mau menekankan bahwa dia sungguh makanan rohani yang menghidupkan. Yesus sebagai roti hidup memenuhi kebutuhan dan kerinduan hati yang terdalam, memenuhi kita dengan berkat rohani dan juga mencegah kelaparan dan kehausan dalam rohani kita. Contoh yang tadi saya ceritakan, pengalaman rohani seorang pemudi yang mengalami kanker tapi sembuh secara ajaib adalah seorang, dan kita semua memiliki iman yang sama pada Yesus sebagai roti hidup yang kita santap, yang memberikan kehidupan, tidak semata-mata sebagai roti jasmani, tapi roti rohani yang memberikan kehidupan kepada kita. Yesus adalah roti hidup, dan bahwa setiap orang yang datang dan percaya kepadanya tidak pernah lapar dan haus lagi. Dia mengajak dan menekankan kepada kita melalui Injil tadi, bahwa siapa yang datang, siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan lapar, tidak akan haus lagi. Kita lalu bertanya dalam diri kita, apakah kita sungguh percaya pada Yesus sebagai pribadi yang adalah roti hidup bagi kita? Kita ini sering mengikuti perayaan Ekaristi, dan setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi, kita menerima komuni kudus. Kita menerima Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Kita tidak hanya sekedar menerima hosti saja, tapi kita sungguh menerima Yesus yang adalah roti hidup. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena dia memberi dirinya secara total kepada Anda dan saya. Yesus menjadi roti hidup, membawa kehidupan baru kepada kita. Tadi dalam Injil kita juga mendengar, dia mengatakan, siapa saja yang datang kepadaku, itu diberikan oleh Bapa kepadaku. Dan yang datang kepadaku itu tidak akan saya buang. Setiap orang yang datang kepada Yesus, mereka tidak akan ditolak oleh Yesus. Dia menerima, dan yang dia berikan kepada mereka adalah kehidupan kekal. Aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Coba kita pikirkan dalam kehidupan kita. Mungkin saja dalam kehidupan kita bisa
menolak orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak kali orang kalau datang kepada kita mencari 1001 alasan untuk menolak atau tidak mau menerima mereka, tidak mau menerima kehadiran sama kita. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu lain. Dalam Injil dia omong secara jelas, dan semua orang yang diberikan Bapa kepadaku, aku tidak akan membuang mereka. Bahkan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka adalah Dia akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Dan tentu mereka bukan hanya orang lain, Anda dan saya, kita semua kalau kita sungguh datang dan percaya kepada Dia, Dia tentu akan memberikan kehidupan kekal kepada kita semua pada saat yang tepat. Saudara-saudariku, merenung tentang Yesus sebagai roti hidup membuat kita menjadi peka dengan sesama yang ada di sekitar kita. Yesus sebagai roti hidup itu, Dia siap untuk diambil, dipecah, dan dibagi-bagikan kepada orang lain dan memberikan kehidupan kepada mereka. Kita semua pun terpanggil untuk bisa memberi perhatian yang khusus kepada orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Orang-orang seperti itulah yang harus menjadi opsi fundamental, pilihan mendasar dari kita untuk memberi perhatian kepada mereka. Kalau Yesus mengatakan, dan semua orang yang diberikan Bapa kepadaku, aku tidak akan membuangnya. Aku akan berikan kepada mereka hidup kekal pada hari kebangkitan. Demikian kita juga terpanggil sebagai pengikut Kristus untuk bisa memberikan perhatian kepada orang-orang yang tidak diperhatikan. Orang-orang yang tidak memiliki pengharapan supaya bisa memiliki pengharapan. Siapa yang beri pengharapan? Kita memberi pengharapan untuk hidup baru kepada mereka. Dengan perhatian dan kasih yang kita tawarkan kepada mereka. Sungguh luar biasa pesan Tuhan pada hari ini. Maka kita berdoa semoga Tuhan yang Maha Baik juga menjadikan kita sebagai roti-roti hidup masa kini untuk bisa menjadi kegembiraan, sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau luar biasa. Engkau hari ini mempertemukan kami dan mengingatkan kami dalam Daily Fresh Juice ini supaya kami bertumbuh menjadi roti hidup. Bantulah kami supaya kami juga bisa peka terhadap orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel di sekitar kami. Supaya kami juga bisa memberikan kehidupan baru dengan karya, pelayanan, dan sukacita yang boleh kami bagikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 7 Mei 2025. Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.